Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Rahmadani Priyaningtyas dari program studi ilmu keperawatan kampus Tikes Papua. Bencana tidak pernah memilih siapa yang akan menjadi korban. Ironisnya, kitalah yang sering memilih suara siapa yang layak didengar. Mereka yang memahami kebutuhan korban seringkali bukan mereka yang duduk di meja pengambilan keputusan. Padahal keselamatan tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat kita merespons bencana. Keselamatan ditentukan oleh siapa yang kita dengar sebelum keputusan dibuat. Dan suara yang selama ini paling dekat dengan korban adalah suara perawat. Di setiap bencana kita selalu menyaksikan pemandangan yang sama. Ambulans berdatangan, sirene berbunyi, tenda pengungsian berdiri, dan obat-obatan dibagikan. Di antara suara sirene yang saling bersahutan itu, ada sekelompok orang yang memilih untuk tetap tinggal ketika banyak orang yang memilih untuk menjauh. Mereka adalah perawat. Perawatlah yang mendengar suara tangisan pertama seorang anak yang kehilangan ibunya. Menemani lansia yang mulai kehilangan harapan, sekaligus menjadi orang terakhir yang memastikan korban cukup kuat untuk kembali menjalani hidup. Namun, sebuah ironi besar masih terjadi hari ini. Pengalaman yang begitu dekat dengan penderitaan manusia seringkali berhenti di tenda pengungsian. Ia tidak pernah sampai ke ruang tempat kebijakan disusun. Orang yang memahami luka korban menjadi orang terakhir yang didengar ketika regulasi manajemen kebijakan dirumuskan. Mengapa suara perawat harus berada di meja pengambilan keputusan? Bukan untuk meninggikan sebuah profesi, melainkan demi kualitas kebijakan publik itu sendiri. Kebijakan yang baik hanya dapat lahir dari data, tetapi data bencana tidak selalu berbentuk angka statistik makro di atas kertas rapi. Ada data yang tidak pernah masuk ke dalam tabel statistik, tetapi hanya dapat ditemukan oleh mereka yang setiap hari menemani korban di tenda pengungsian. Ketika keputusan dibuat tanpa suara dari lapangan, yang dikorbankan bukan hanya sekedar efisiensi anggaran, tetapi keselamatan manusia. Kebijakan bencana tidak boleh lahir jauh dari lokasi bencana. Suara yang paling layak menentukan arah berasal dari mereka yang mendekat korban di tenda pengungsian. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi berjalan di atas jalur normatif. Kita membutuhkan 3 langkah konkret. Yang pertama, ubah cara kita menyusun kebijakan. Tempatkan perawat ke dalam anggota tetap dalam tim inti penyusun kebijakan, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Yang kedua, ubah cara kita mendistribusikan bantuan. Asesmen kebutuhan yang diberikan perawat dari lapangan harus menjadi indikator utama yang mengunci keputusan distribusi logistik, bukan hanya sekedar pelengkap laporan administratif. Yang ketiga, rombak kurikulum pendidikan kita. Kita harus memasukkan penguatan kompetensi, advokasi, dan krisis ke dalam pendidikan keperawatan. Karena jika kita ingin perawat duduk di meja kebijakan, kita harus mempersiapkan mereka untuk memimpin. Sebagai mahasiswa keperawatan sekaligus penerus generasi profesi ini, saya tidak hanya ingin kita menjadi saksi yang pasif. Sebab bangsa yang tangguh bukan hanya bangsa yang mampu berdiri setelah bencana melanda. Bangsa yang tangguh adalah bangsa yang mampu menghadirkan pengalaman lapangan sebagai proses pengambilan kebijakan. Terima kasih.